Bayangkan, suatu malam yang tenang di tahun 1961, Amerika Serikat berada di ambang bencana nuklir terbesar dalam sejarahnya. Bencana yang bisa melenyapkan jutaan nyawa dalam sekejap. Dan yang lebih mengerikan, dunia hampir tidak menyadarinya. Kisah ini bukan fiksi. Ini adalah insiden Goldsboro, sebuah peristiwa nyata yang begitu menakutkan hingga detailnya dirahasiakan selama puluhan tahun. Pada tanggal 24 Januari tahun 1961, sebuah pesawat pengebom B-52 Stratofortress sedang dalam misi patroli rutin di atas pantai timur Amerika. Di dalam perut pesawat itu, ada muatan yang sangat berbahaya. Dua bom termonuklir Mark ke-39, masing-masing bom ini memiliki kekuatan ledakan sekitar 4 megaton, atau setara dengan 4 juta ton TNT. Sebagai perbandingan, bom yang menghancurkan Hiroshima hanya berkekuatan sekitar 15 kiloton. Artinya, satu bom Mark 39 ini saja lebih dari 250 kali lebih kuat. Dua bom ini bisa menciptakan kehancuran yang tak terbayangkan. Malam itu, di tengah cuaca buruk, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pesawat B-52 itu mengalami kegagalan struktural yang parah di udara. Sayap kanannya patah, dan pesawat raksasa itu mulai berputar tak terkendali, terbelah menjadi beberapa bagian di ketinggian ribuan kaki di atas kota kecil Goldsboro, North Carolina. Para kru berusaha menyelamatkan diri, tapi fokus dunia seharusnya tertuju pada dua bom yang ikut jatuh bersama puing-puing pesawat. Saat pesawat hancur, kedua bom atom itu secara otomatis terlepas, persis seperti yang dirancang untuk terjadi dalam skenario serangan. Keduanya mulai jatuh bebas menuju daratan Amerika yang padat penduduk. Ini bukan lagi latihan. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Bom pertama jatuh dengan parasutnya yang terbuka dengan sempurna. Ia mendarat dengan lembut di dekat sebuah pohon, seolah-olah sengaja ditempatkan di sana. Namun, saat tim ahli penjinak bom tiba di lokasi, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Bom Mark 39 ini memiliki beberapa lapisan mekanisme pengaman untuk mencegah ledakan yang tidak disengaja. Biasanya, ada 4 saklar utama yang harus aktif dalam urutan yang benar agar bom bisa meledak. Namun, saat tim memeriksa bom ini, mereka menemukan bahwa 3 dari 4 saklar pengaman itu telah gagal fungsi saat terjadi benturan. Satu saklar telah bergeser ke posisi RMAO atau siap ledak. Saklar kedua dan ketiga juga mengalami kegagalan. Yang tersisa hanyalah satu saklar terakhir. Sebuah saklar tegangan rendah yang sangat sederhana. Saklar kecil itulah satu-satunya hal yang berdiri di antara Carolina Utara dan ledakan nuklir dahsyat yang akan mengubah sejarah. Hanya satu saklar kecil yang mencegah kehancuran total. Jika bom itu meledak, dampaknya akan sangat mengerikan. Ledakan sebesar 4 megaton akan menciptakan bola api dengan radius beberapa kilometer, melenyapkan semua yang ada di jalurnya. Gelombang kejutnya akan meratakan bangunan hingga puluhan kilometer jauhnya, dan radiasi nuklirnya akan menyebar ratusan kilometer, mencemari kota-kota besar seperti Washington DC, Baltimore, Philadelphia, bahkan New York. Jutaan orang bisa tewas seketika, dan jutaan lainnya akan menderita akibat radiasi. Ini akan menjadi bencana yang jauh lebih besar dari Chernobyl dan Fukushima digabungkan. Dan malam itu, Amerika hanya berjarak satu saklar dari kiamat buatannya sendiri. Lalu bagaimana dengan bom kedua? Nasibnya tidak kalah dramatis. Bom kedua jatuh tanpa parasutnya terbuka. Ia menghunjam ke tanah dengan kecepatan supersonik, menabrak sebuah ladang tembakau yang berlumpur di dekat kota Faro. Benturannya begitu kuat sehingga bom itu hancur berkeping-keping, dan sebagian besar komponennya terkubur sangat dalam di tanah berlumpur. Tim pencari bekerja tanpa lelah selama berminggu-minggu untuk menemukan dan mengangkat sisa-sisa bom tersebut. Mereka berhasil menemukan sebagian besar komponennya, termasuk bagian inti plutonium yang sangat berbahaya. Namun, ada satu bagian penting yang tidak pernah bisa ditemukan. Bagian sekunder bom yang berisi uranium terkubur begitu dalam di rawa-rawa, sehingga upaya untuk menggalinya dianggap terlalu berbahaya
dan berisiko memicu kontaminasi. Akhirnya, Angkatan Udara memutuskan untuk menyerah. Mereka membeli tanah di sekitar lokasi jatuhnya bom, mendirikan pagar, dan membiarkan bagian mematikan dari senjata nuklir itu terkubur di sana selamanya. Ya, sampai hari ini sebagian dari bom termonuklir itu masih berada di bawah tanah Carolina Utara, sebuah monumen bisu dari malam yang hampir menghancurkan segalanya. Selama bertahun-tahun, pemerintah Amerika Serikat berusaha keras menutupi insiden ini. Laporan resmi hanya menyebutkan adanya kecelakaan pesawat dan masalah dengan senjata nuklir, tanpa mengungkapkan betapa dekatnya negara itu dengan bencana. Kebenaran yang mengerikan baru terungkap pada tahun 2013, ketika seorang jurnalis investigasi bernama Eric Schlosser menerbitkan buku Command and Control. Melalui dokumen-dokumen rahasia yang berhasil ia peroleh di bawah andang-andang kebebasan informasi, Schlosser membeberkan detail yang selama ini disembunyikan. Salah satu dokumen yang paling mengejutkan adalah memo dari seorang ilmuwan senior di Laboratorium Senjata Nuklir Sandia, Parker F. Jones. Dalam memo tersebut, Jones menulis dengan sangat gamblang satu saklar dinamo teknologi sederhana, saklar siap atau aman, berdiri di antara Amerika Serikat dan malapetaka besar. Ia menyimpulkan bahwa bom Mark 39 tidak memiliki pengaman yang memadai untuk penggunaan di udara. Insiden Goldsboro adalah bukti nyata betapa rapuhnya sistem keamanan senjata paling mematikan di dunia. Peristiwa ini memaksa militer Amerika untuk meninjau kembali dan merancang ulang mekanisme keamanan pada senjata nuklir mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah menciptakan monster yang hampir tidak bisa mereka kendalikan. Insiden Goldsboro bukanlah satu-satunya. Ada banyak insiden serupa lainnya yang dikenal sebagai Broken Arrow, istilah untuk kecelakaan yang melibatkan senjata nuklir. Namun, Goldsboro tetap menjadi salah satu yang paling menakutkan karena menunjukkan betapa tipisnya batas antara perdamaian dan kehancuran total. Kisah ini adalah pengingat yang kuat tentang bahaya yang melekat pada senjata nuklir. Di tengah ketegangan geopolitik saat ini, penting bagi kita untuk mengingat pelajaran dari Goldsboro, bahwa teknologi paling canggih sekalipun bisa gagal, dan ketika taruhannya adalah senjata pemusnah massal, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal bagi seluruh umat manusia. Sejarah telah menunjukkan bahwa kita pernah berada di ambang jurang, hanya diselamatkan oleh keberuntungan dan satu saklar kecil. Pertanyaannya adalah, apakah keberuntungan kita akan selalu ada? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar sejarah dan misteri dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.